Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketegangan adalah keadaan atau karakter yang ragu-ragu. Berapa kali kita berada dalam ketegangan, menunggu Kristus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, meragukan bahwa Dia dapat menyelamatkan orang-orang berdosa yang begitu rendah seperti kita. Apakah kita ragu-ragu untuk percaya kepada Kristus? Dia telah memberitahu kita dan menunjukkan kepada kita melalui karya-karyanya siapa dirinya dan apa yang Yesus buat. Kita harus menjadi dombanya dan menunggunya. Domba mengenal suara gembalanya dan mereka mengikuti gembalanya. Kemudian kita bisa menunggu hidup yang kekal. Saudara-saudari, ketegangan juga berarti memiliki kegembiraan yang menyenangkan sehubungan dengan keputusan atau hasil. Apa hasil dari kehidupan? Hasil dari kehidupan adalah keselamatan sejati. Dan keselamatan sejati itu adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Hari ini, setiap hari, kita harus memiliki kegembiraan yang menyenangkan dalam menunggu kesudahan kita. Saat kita pergi tidur di malam hari, kita harus memandang Kristus dan berkata, "Satu hari lagi lebih dekat ke surga." Saudara-saudari, Kristus selalu berdiri tepat di samping kita. Dalam hidup kita, apa yang membutakan kita melihat Kristus? Dalam istilah manusia, melihat datang melalui indera. Namun kita membutuhkan hubungan rohani dengan Tuhan kita untuk melihatnya. Roh Kudus menggantikan penglihatan manusia. Begitu hubungan itu terjalin, kita melihat Tuhan di mana-mana, dalam diri manusia, dalam tindakan amal kasih, dalam keindahan alam. Kemudian kita melihatnya dalam diri kita sendiri. Ketika kita melihat Kristus di dalam diri kita, kita memiliki damai sejahtera dan jaminan bahwa kita dapat menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari, damai Kristus mengalir dalam diri kita ketika kita terbuka dan mulai melihat jalan menuju keselamatan. Kita percaya pada air hidup. Air hidup ini memberi kita kedamaian dan keharmonisan di dalam Kristus. Percaya dan tinggal di dalam Kristus menghasilkan keberhasilan yang besar, panen yang melimpah. Saudara-saudari, marilah kita disiram dengan kepercayaan dan berbuah banyak dalam nama Kristus.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu